The most beautiful city built by the Dutch government in the eastern part of the archipelago, growing rapidly into a cosmopolitan city since the early 20th century. All available facilities make this city as part of a communication and transportation network, connecting with all corners of the world. This city is also called the second largest city outside Java after Palembang. But the synergy between the citizens and the government never stops to utilize the culture and the taste of this city. The variety of arts and culture is an attraction to make the city alive and well-growing. Some of you must have been known this city through the Losari Beach and Coto as the culinary which was already present when Islam first entered in South Sulawesi. Yep, in this episode, we are in the city that was once known as Ujung Pandang. Aga Kareba, selamat datang di South Sulawesi's culinary specialties are unique because they are not native to their own area and are heavily influenced by foreign flavors. Historically, Makassar culinary started from maritime trade. The Bugis and Makassar trade introduced with new spices such as chili and tomatoes, brought by the Portuguese and the Spanish in the early 17th century. In the end, the influence of chili as the basis for the majority of Bugis and Makassar dishes, which are generally cooked with simple techniques. Historical story behind taste start from the cooking process, also the people behind a portion of a cuisine. Definitely a dedication that we need to uphold. This also affects the original taste of the Makassar people, which has been formed since their birth and is very ingrained wherever they are. They are familiar with the local genius food, although they have tasted other cuisines. Kuliner Kota Makassar itu sangat beragam. Banyak sekali bentuk-bentuk cita rasa dan timingnya untuk menikmati kuliner itu. Nah, khusus untuk Coto Makassar, banyak versi. Ada versi yang menyatakan bahwa Coto Makassar itu adalah makanan para raja. Ada juga yang mengatakan bahwa Coto Makassar itu adalah makanan toata. Tetapi yang paling orang percaya bahwa Coto Makassar itu adalah refleksi dari gabungan banyak kultur. Nah, versi pertama ini, makanan para raja itu karena Coto Makassar itu mesti menggunakan banyak sekali rempah. 40 rempah. Semua digabung menjadi satu sehingga cita rasanya luar biasa memang. Sebaliknya ada yang menyatakan bahwa versi ini untuk versi menengah ke bawah. Untuk para tentara yang akan berangkat perang. Tetapi kalau secara ilmiah, dua versi ini barangkali bisa digabungkan bahwa memang ini versi keduanya benar tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Kenapa dikatakan Coto itu adalah 40 rempah, tak menggunakan 40 rempah?
Karena memang hampir semua sumber daya alam yang ada di Makassar dan sekitarnya itu digabung menjadi satu. Disitulah keunikannya sekaligus juga menjadi unsur kelebihannya yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh menu makanan yang lain. Dan sekarang coto Makassar itu menjadi makanan atau kuliner sejuta umat. Bisa dinikmati oleh siapa saja. Dan yang luar biasa uniknya itu adalah coto Makassar adalah satu-satunya makanan yang bisa dinikmati mulai dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Walaupun dalam konteks timing menikmati kuliner ini, sebenarnya coto itu dimakan atau dinikmati antara jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi untuk menjadi sarapan atau untuk menjadi makanan pengantar sebelum makan siang atau menu utamanya. Coto Makassar itu dianggap mulai menjadi makanan orang Makassar itu sekitar abad 16, tepatnya di tahun 1538. Uniknya, coto Makassar itu bukan hanya sekadar asli dari orang Makassar, tetapi juga dapat pengayaan rasa, tes dari berbagai macam suku bangsa termasuk dari luar. Tetapi yang paling dominan adalah kekayaan sumber daya alam di Nusantara ini. Karena pada saat itu kebetulan Bandar Makassar adalah bandar yang sangat besar. Bahkan 5 besar di seluruh Asia. Sehingga pusat perdagangan itu ada di Bandar Makassar. Nah, rempah-rempah yang berasal dari timur, yang dari Maluku, yang dari Papua, itu singgahnya di Makassar. Dan kemudian ini dianggap sebagai modal dasar untuk memberikan cita rasa atau memberikan nuansa tambahan terhadap cita rasa coto Makassar ini. History says, if Coto Makassar is a source of inspiration for other soto, brought by Makassar Bugis seafarers who wandered all over the country. Tidak sembarang orang meramu bumbunya. Ada orang yang bilang rasa coto itu tergantung dari moodnya pembuat cotonya. Makanya tidak boleh ada orang sedih yang bikin coto. Harus bergembira. Kenapa bergembira? Karena kita mau memberikan kenikmatan kepada orang. Kita mau memberikan kesenangan kepada yang mau menikmatinya. Dan terutama sekali, kita ingin supaya yang menikmati itu menjadi bahagia. Bukan hanya sekedar kenyang dan merasakan bagaimana nikmatnya disuguhi oleh makanan yang memang memiliki tes yang luar biasa. Khusus untuk coto Makassar, tersebar di mana-mana di seluruh penjuru kota Makassar bisa dinikmati. Yang terkenal ada coto Nusantara, ada coto Sungguh, ada coto yang paling ikonik itu ada coto Gaga. Kenapa? Karena mereka beroperasi 24 jam. Kapan saja punya kesempatan untuk menikmati itu, ayo kita kunjungi coto Gaga, coto Nusantara, coto Sungguh, dan coto yang lainnya yang tidak kalah enaknya. Karena masing-masing punya cita rasa. Tetapi yang paling banyak orang berusaha nikmati, terutama karena aksesnya adalah, salah satunya adalah coto Gaga. Coto Makassar, or also known as Coto Mangkasara, is a traditional food that has existed since the time of Somba Opu, the center of the Kingdom of Goa, 16th century AD. Coto Makassar was then called as the oldest gravy food in the Indonesian archipelago since 1538. This food looks special because it is rich in spices and various special additional spices filled with beef and offal. Coto Makassar has a characteristic and can be enjoyed with ketupat, a diamond-shaped rice cake usually made of woven palm leaves. In Makassar itself, many Coto Makassar stalls are found in various corners of the city at affordable prices. Now we have arrived at 27 Gagak Street, Mariso, Makassar City. Here stands a Coto Makassar stall since 1973, which now open for 24 hours non-stop. Apa kareba semua kita kemana Coto Gagak.
pada tahun 73 awal kita tempati di Jalan Gaga ini. Namanya Tocok Gaga itu Pak, bagaimana sampai bisa dikenal sebenarnya kita ambil dari Jalan Gaga. Coba kita buka di sana, di tempat lain, di lain daripada Jalan Gaga. Berarti tempat asli. Kita di sini tahu apapun, ditahu itu Jalan Gaga. Jadi cepat ditahu itu Tocok Gaga, Jalan Gaga. Awal pertama Coto itu Pak, waktu saya di Gaga ini, kita masih pakai tenda-tenda. Lokasi yang saya dapat itu hari waktu sewa 4x5. Kita sewa masih Rp100 per hari. Perjuangan, itulah namanya perjuangan dan doa. Enggak langsung besar, Pak Haji menggarap dari awal. Nah, terus Pak Haji itu dari hari ke hari kan namanya warung, pasti ada peningkatan. Kita berusaha beli samping kanan, samping kiri. Alhamdulillah kita sudah bisa membangun seperti ini. Kurang lebih 20 tahun. Baru 24 tahun ini, mulai dari tahun 98. Kita tingkatkan dengan bermodalkan pinjaman dari bank. Jadi awal pertama pas kita buka cuma setengah hari. Jam 12 Coto habis, tidak habis, tutup. Setelah tahun 2000 sudah ada perubahan, rata-rata orang sudah buka malam. Jadi awal pertama saya buka Coto Bagadang malam, saya pertama buka. Itu prosesnya juga lama. Buka waktu malam, lakunya paling 50 biji ketupat, daging 3 kilo. Tapi kita bertahan sampai bisa juga seperti ini. Kalau 24 jam di sini mulai tahun 2001. Jadi kita itu waktu sebelum Coto di sini laku, kita sering juga jalan di luar, belajar dia perkembangannya warungnya orang. Apa kelebihannya di sini di tempat warung lain sampai orang senang. Mungkin Pak kalau ayah ya mungkin seperti ini. Karena namanya orang tua, beda kita orang di belakang. Sekarang ini kita harus ikuti selera pelanggan. Kalau saya mau pertahankan Pak, tidak bisa. Karena dulu Coto tidak pakai kecap. Terus bukan jeruk, cuka ballo. Makassar bilang, mana bisa sekarang maju? Tidak bisa. Makanya Coto itu berapa macam, ada yang putih, ada yang ngencer, ada yang coklat, itu bedanya. Lain tangan, lain rasa. Pada waktu itu sebelumnya ya mungkin 100 kilo, tapi sekarang kan di atas 100 kilo. Nah, ini sudah masuk corona. Nah, mungkin kalau sudah normal Pak bisa sampai 200. Itu lain aromanya kalau di antara kompor dengan kayu bakar. Kalau kita pakai kayu bakar bisa sampai 100 derajat. Nah kalau kompor itu ada semaksimal. Coba dipaksa kalau kompor bisa meledak. Dan tidak bisa juga dikatakan kapan cepatnya ini masak. Tidak mungkin karena sesuai dengan apinya kompor. Tapi kalau kayu bakar biasa kita bakar sampai bagaimana ketinggian bisa. Kalau menu di sini memang cuma Coto dengan ketupat dengan nasi. Minumannya macam-macam. Karena memang aroma Coto, memang karena khas Makassar. Di sini makannya itu ada campur. Dulu tidak ada paru goreng, sekarang sudah siap paru goreng. Ya alhamdulillah saya sudah 15 tahun, harga 20. Tidak pernah dinaikkan sampai sekarang. Mulai harga daging 60.000 per kilo, sampai sekarang sudah lebih 100 per kilo, masih 20.000. Bagaimana caranya mengelola supaya tidak dinaikkan dulu, sampai sekarang belum naik. Kalau masaknya itu tidak ada waktu ditentukan jam berapa, karena ini tidak pernah tutup. Tidak bisa kehabisan baru masak. Begitu mau habis, masak lagi. Nyambung.
Jadi tamu jam berapa mau datang bisa, biar subuh, tengah malam bisa. Karena stoknya banyak. Naming a food stall with a street name has become a Makassarese tradition. The aroma of Coto Gagak serves beef and offal that have been processed for hours to make the meat tender. For 5 decades, the aroma of Coto Makassar consistently uses the best quality spices for the broth. So it's no wonder many high-ranking officials recommend the aroma Coto Gagak as an Indonesian archipelago culinary that we must try when visiting Makassar. Coto itu umum orang makan Pak, baik pun dari bayi sampai nenek-nenek. Beda pada waktu dulu tahun-tahun 80 tertentu pelanggan coto. Bahkan Pak Jokowi sudah pernah di sini, Pak Presiden sekarang Jokowi, semua gubernur-gubernur. Yang sekarang paling membekas ini pelanggan-pelanggan yang itu termasuk yang membawa kita itu mulai pejabat-pejabat dengan pariwisata, terutama pramugari. Kan memang dari dulu kita kan kenal. Jadi kilo pramugari itu biasanya sebelum makan dia masukkan dulu di HP, hubungi semua antara keluarganya dengan grupnya. Mereka pengunjung yang mengangkat kita punya. Jadi coto ini kalau aroma Coto Gagak memang sudah terkenal. Saya cuma memberikan motivasi bahwa memang lain tangan, lain rasa. In the aroma Coto Gagak, visitors can choose the offal according to the taste and are given a mixture of leeks and fried onions separately. This is done so that onions are useful for lowering the high blood pressure after consuming the meat. Coto is usually eaten with ketupat. The Makassaris usually split this diamond-shaped rice cake using both thumbs. Then it is scooped and chewed. Then when chewing the ketupat, coto broth and the meat is devoured afterwards. Local spice rampa patang pulo consisting of nuts, candle nut, nutmeg, lemongrass, galangal, pepper, garlic, cumin, salt, coriander, and lime to clean the offal, and other secret ingredients. Rampa patang pulo also functions as an antidote because Coto Makassar contains liver, tripe, heart, and lots of beef, which of course has high cholesterol. In addition to using selected herbs and spices, the processing of Coto Makassar cuisine also still use a big boiler as a cooking container. The distinctive taste and aroma of the food is so tempting and makes everyone who passes by this aroma Coto Gagak food stall will definitely stop and taste it. Pak Haji sendiri yang beli macam bahan-bahannya. Jadi Pak Haji kalau sudah selesai sholat subuh, sudah jalan ke Pasar Terong. Jadi prosesnya belanjaan sebagian itu di Coto Pak, seperti daun-daunnya, cabenya. Itu kan per hari saya sendiri beli. Jadi ada memang satu tempat, dia kan sudah tahu bahwa ini bahannya Coto Gagak, sekian ini harus disiapkan ini hari. Jadi kita tinggal ambil. Alhamdulillah saat sekarang ini kita pekerjakan tenaga kerja 50 orang terbagi 3 shift. Itu di rolling, kadang di rolling satu minggu. Jadi mereka shift-shiftnya ini mereka bukan saya ngatur, dia ngatur sendiri. Ada ke pasar, ada jaga di tempat. Jadi semua punya bagian ada Pak. Kalau fasilitas kamar mandi memang ada khusus. Jadi 3 shift itu 3 juga untuk kamar mandi. Jadi setiap ada masuk pengunjung untuk buang air kecil, buang apa, semua langsung disiram. Jadi memang ada. Di sini tenaga kerja Pak, tukang pelayan. Kalau 100 tamu datang, 1 jam selesai semua. Selama corona itu tidak pernah saya PHK-kan tenaga kerja. Karena saya pikir kita lepaskan tenaga kerja, terus mau kerja di mana?
Saya sama Pak Haji biasa kebingung juga. Saya cuma bicara sama saya punya pekerja-pekerja semua, kita bersabar sama-sama kelola. Karena kita juga tidak bisa melanggar peraturan pemerintah. Alhamdulillah masih bisa juga kita kasih gaji karyawan. Ya disitulah kebesarannya Allah, karena kita masih, kalau dihitung-hitung masih enggak cukup. Kalau kita hitung-hitung. Pendapatan saya itu larinya ke semua ke tenaga kerja dulu. Bukan penting saya, kepentingan tenaga kerja saya. Karena tidak semudah itu mengeluarkan namanya tenaga kerja, Pak. Kita PHK kan, ambil orang baru. Tidak mungkin dia tak bekerja begini. Bebas dipertahankan. Saya ketemu Pak Haji, saya bertahan di sini. Udah 20 tahun lebih. Karena Pak Haji sama Bu Haji luar biasa baiknya. Baik banget. Lebih baik daripada keluarga. Saya merasakan apa yang dia rasakan. Maupun susah, maupun bahagia, saya juga ikut merasakan, Pak. Karena saya udah lama di sini. Seandainya mungkin tidak di sini, anakku tidak bisa terjadi. Saya tidak tahu mau bilang apa, Pak. Karena saya terlalu bahagia mungkin. Even in the morning before the stall is crowded with customers, workers cleaning the shop, then praying and reciting together. Saya sebenarnya contoh keturunan dari orang tua. Pada waktu saya kecil masih umur 10 tahun, bapak saya dia bawa berjualan. Akhirnya saya umur 15 tahun mulai disuruh mendiri, buka, belajar. Jadi memang kita ini keturunan contoh, Pak. Kalau saya melihat ibunya Pak Haji bukan merasa bangga, lebih dari itu karena memang saya dengan Pak Haji artinya setiap hari berkunjung karena agak dekat. Umurnya lebih 100 sekarang, tidak bisa bangun. Ini berkat itu didikannya dari mereka untuk orang tua sampai Pak Haji bisa berhasil. Dekat sekali sama saya punya ibu mertua. Saya punya mertua, kalau dicerita masa anunya kan sekarang dia nikmati hasil orang anaknya, ya alhamdulillah. Jadi saya pesan anak-anak yang masih hidup orang tuanya tolong diingat karena begitu besarnya perhatian orang tua. Apalagi kalau sudah tua begitu kita ingat sama orang tua. Coto ini sudah seperti menjadi lambang dari orang Mangkasar. Bahkan UNESCO juga memberikan penghargaan kepada coto ini sebagai warisan budaya non-benda. Saudara-saudara, KTT Mangkasar, iya tuh Bugis, itu selalu ingin menikmati kuliner yang pedis dan sedikit asin. Dan kita bisa dapatkan di dalam menu coto. Yang suka selera kecut, ada jeruknya, tinggal ditambahin. Dan kita orang Bugis Makassar selalu menikmati semua rasa, tetapi yang pedis yang paling enak. Kalau saya yang pedis yang paling enak. Buat saudara-saudaraku dimanapun berada, teman-teman wisatawan mancanegara dan terutama wisatawan Nusantara, silakan datang ke Makassar, menikmati kuliner ini dan rasakan bagaimana sensasinya menikmati makanan para raja. Some customers who come to Aroma Coto Gagak food stall, such as officials and some famous figures in Indonesia, are proof that this place is very comfortable and has an authentic taste. Neatly framed photos is the pride of Mr. Jamaluddin for being able to pass on the family recipe for generations through a Coto Makassar business. It turns out that the role of parents is very important in educating their children to become successful people. It is proven from this business, success is achieved not only from the owner, but the employees and the people around them. The majority of employees are even able to send their children to achieve a bachelor degree.
Kita kamu juga nikmati selama masa tua, Pak. Itu harapan saya. Tidak usah terlalu pikir jauh-jauh mau buka sana buka sini, tidak usah. Kalau bagi saya sudah tinggal berpikir bagaimana ibadah saya, menyelesaikan masalah-masalah saya. Saya tinggalkan dunia, tidak meninggalkan beban bagi anak-anak saya. Yang saya mau tinggalkan, mudah-mudahan ini usaha bisa dikembangkan. Through this story, we also understand that we must be aware of what we have. Inheritance is a luxury, but the real luxury is when we are able to maintain it. Mr. Jamaluddin and Mrs. Suharni highly respects the kindness of their parents, and they believe that there is no struggle or success without great support from both parents.